ajaib dan besar di dalam hidupku. Aku kagumkan segala yang kau lakukan. Terima kasih Yesus. Kau jadikan semuanya baik, sebab kau Bapa yang baik. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, kau membuat semua jadi baik. Tuhan, perbuatanmu ajaib dan besar di dalam hidupku. Aku kagumkan segala yang kau lakukan. Terima kasih Yesus. Kau jadikan semuanya baik, sebab kau Bapa yang baik. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, kau membuat semua jadi baik. Kau membuat semuanya baik, Yesus. Buta melihat, yang lumpuh berjalan, Yesus sangat baik. Engkaulah yang baik, anugerah-Mu bagiku sungguh besar dan sempurna. Oh Yesus, buat semuanya jadi baik. Sungguh kasih-Mu Tuhan selalu baru dalam hidup, selalu ada dalam hidup kami. Oh Yesus, kami bersyukur memiliki Allah sempurna, memiliki Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Oh Yesus, bila nyanyian syukur kami kepadamu Tuhan, sebab itu kami mau berkata dengan lantang Tuhan, jadikan semuanya baik, sebab kau Bapa yang baik. Yang buta melihat, yang lumpuh
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di Early Morning Devotion, dan mari pagi hari ini setelah kita menyembah Tuhan, kita buka hati kita untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini boleh membawa kita semakin dekat pada Tuhan dan semakin membuka wawasan kita bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara mengenai empty philosophies atau filosofi yang kosong. Kita buka dulu Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Saudara boleh baca di layar saudara, dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Mungkin kalau kita tinggal di Indonesia, kita juga akan menjumpai banyak filsafat-filsafat ya, yang mungkin menurut kita tidak masuk akal, tetapi karena itu diajarkan turun-temurun, ya coba dilakukan. Misalnya, kalau makan kalau pagi hari atau sore hari, misalnya ini saya karang ya, tidak boleh berdiri di ambang pintu, nanti jodohnya sulit misalnya gitu. Atau kalau makan harus habis, tidak boleh kotor piringnya. Sebab nanti kalau wanita makan piringnya kotor, nanti wanitanya bisa tumbuh kumis dan jenggot misalnya. Ya, macam-macam seperti itu mungkin banyak sekali. Apalagi dengan budaya yang bermacam-macam di Indonesia bahkan di luar negeri, mungkin kita menangkap banyak sekali ilmu-ilmu dalam tanda kutip, sebuah adat-adat dalam tanda kutip yang membingungkan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan menasihatkan pada kita, karena ini pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, ya, hampir 2000 tahun yang lalu. Dan khususnya di sini dituliskan pada jemaat di Kolose. Dan kalau saudara mau tahu di mana sih Kolose, nanti kita akan lihat lokasi tepatnya. Saudara bisa Google sendiri, Kolose, dan meliputi daerah Firgia, ya, Firgia. Paulus sedang menuliskan surat kepada jemaat di Firgia. Firgia itu di mana? Kolose itu di mana? Kalau di modern day sekarang itu kurang lebih ada di bagian Turki yang di bagian Asia. Nah, saudara perlu tahu bahwa Turki itu negara yang unik. Ada sebagian kecil wilayahnya di daratan benua Eropa, sebagian besar wilayahnya ada di Asia. Dan kalau saudara baca Alkitab, seringkali muncul ada kata Asia kecil. Nah, itu Turki, ya, di mana di situ ada 7 gereja, ada Laodikia, Kolose, dan sebagainya. Itu di Turki yang di bagian Asia. Nah, kembali ke sini. Kadang-kadang saudara, kita kembali ke konteks ini. Hari-hari ini kita menyaksikan hal-hal yang kecil itu menjadi fenomena yang besar. Dan karena kita menganggap demikian, maka kadang-kadang mungkin kita bisa mengkultuskan hal tersebut atau menganggap hal tersebut sebagai sebuah hal yang patut untuk dilakukan. Karena dulu yang melakukan berhasil, maka saya juga perlu melakukannya. Ketika ada sekelompok orang yang idealis dan mereka menganggap bahwa diri mereka paling benar, maka mereka membuat sebuah kelompok atau mungkin membuat gerakan yang separatis.
gerakan yang sendiri, gerakan yang memisahkan diri. Maka setiap hal yang menurut mereka salah, itu mereka akan tentang. Nah, ini yang terjadi di jemaat di Firgia atau di Kolose. Ketika itu para jemaat di sana mulai blur, mulai bingung dengan yang namanya menyembah Tuhan. Nah, karena saudara perlu tahu kalau nanti saudara diizinkan Tuhan ke sana, ke 7 gereja, wilayahnya, iklimnya memang sangat bagus. Kolose, Firgia bagus. Tapi sayang hari-hari ini 7 gereja itu semua rata dengan tanah. Tidak ada bangunan yang masih berdiri. Adapun mungkin digantikan dengan museum atau mungkin tempat ibadah yang kosong atau yang lain yang sudah sangat berubah. Tidak seperti pada saat itu. Nah pada saat itu di Kolose, di Firgia, jemaat itu penyembahannya memiliki kecenderungan secara natural untuk memunculkan hal-hal mistis atau magis. Nah dalam hal ini yang diserang oleh Paulus, yang ditentang oleh Paulus, penyembahan mereka kepada dewi yang disebut Dewi Sibel. Sibel itu tulisannya CYBELE. Saudara bisa Google, saudara bisa lihat patungnya Dewi Sibel ini seperti apa. Dewi Sibel ini dewi apa? Menurut mitologi di sana, Dewi Sibel itu dewi yang mengatasi atau merajai wild nature atau alam bebas. Jadi jemaat di sana penyembahannya mulai melenceng. Oh, gunung yang indah, terima kasih. Oh, pohon yang rindang gitu ya. Oh, batu yang indah. Yang dipuji bukan pencipta alamnya, tetapi filsafat yang mereka terima, pengertian yang mereka terima. Wah, ini indah, ini bagus, ini nature, ini memang hebat. Tapi Tuhan penciptanya tidak disebutkan. Mereka mulai menyimpang dan di sini Paulus mulai mengingatkan, hati-hati, jangan ada yang sampai menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Saya yakin jemaat di Kolose bukan jemaat yang tidak pintar. Tapi pada saat itu saya yakin pasti ada anggota jemaat atau pemimpin yang mungkin sangat idealis. Mereka menganggap idenya paling benar dan mulai agak ekstrim melenceng keluar dari kebenaran firman yang sudah diajarkan. Akhirnya yang disembah bukan Tuhan Yesusnya, tapi yang disembah adalah alam, bahkan mulai menyerempet ke Dewi Sibel. Oleh karena itu hati-hati, ini terjadi. Mungkin hari ini kalau di Indonesia apalagi dengan teknologi yang ada seperti sekarang, hal-hal seperti ini mungkin tidak terlalu banyak kita jumpai. Tetapi justru yang kita bisa jumpai adalah teknologi itu sendiri yang bisa menyampaikan informasi-informasi, filosofi-filosofi yang tidak benar yang bisa menawan kita. Hati-hati dengan yang namanya filsafat kosong. Oleh karena itu, firman Tuhan pun mengingatkan, Markus 7 ayat 8. Coba kita lihat sama-sama. Markus 7 ayat 8. Dengan keras sekali Yesus berbicara, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah saudara, punya adat itu baik. Kita manusia tinggal di Indonesia, tinggal di dunia, punya adat yang dilestarikan itu baik. Dalam hal ini bisa mendatangkan turis. Dalam hal ini bisa menjadi keberagaman yang menawan. Tetapi ketika adat istiadat mulai menguasai dan menjadi Tuhan dalam hidup kita, adat adalah segalanya, Tuhan nomor sekian. Maka itu yang dinamakan dengan pikiran yang tertawan, dengan filsafat kosong. Saya berani katakan di sini bahwa adat istiadat tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah percaya pada Tuhan Yesus. Tolong bedakan antara adat istiadat dengan ketaatan di dalam budaya.
Maksudnya bagaimana? Oh, kalau orang Tionghoa diajarkan untuk hidup uhau atau tunduk taat, loh itu yang harus dilakukan. Karena itu firman Tuhan juga mengajarkan, iya kan? Dan saya percaya, nah nanti kalau ada waktu, mungkin saya juga perlu banyak penelitian dulu. Ditemukan bahwa ada namanya Tuhan, God in ancient histories. Allah di budaya, salah satunya di budaya Tiongkok yang kuno, 5.000 lebih tahun yang lalu dijumpai ada Allah di sana. Nanti mungkin lain saat kalau Tuhan izinkan saya bahas, saya akan bahas. Tapi di sini bukan menyingkirkan adat, melupakan adat dan menjadi orang yang antipati terhadap budaya. Pokoknya firman bukan. Tetapi jangan terbalik, jangan terbawa oleh adat sehingga Tuhan Yesusnya nomor sekian. Contohnya, kalau firman Tuhan melarang apa tidak boleh dilakukan, ya kan? Misalnya melarang kamu tidak boleh begini, ya. Saya tidak akan kasih contoh ayat lah supaya tidak terlalu sensitif. Kamu tidak boleh begini. Tapi kalau saudara menimbang, lo adat mengharuskan begini, mana yang harus kita pilih? Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berpegang pada firman. Lalu bagaimana? Apakah saya harus meninggalkan adat? Cari jalan tengahnya. Supaya tidak menyinggung tetapi juga tidak melanggar firman. Yang paling penting di sini saya ingin kembali, jangan sampai kita tertawa dengan filsafat-filsafat kosong, pengajaran yang tidak ada gunanya. Seperti kalau yang zaman modern sekarang saudara lihat di YouTube, banyak orang yang pamer kekayaan, banyak orang yang begini, yang ditampilkan begitunya, yang tidak ditampilkan kerja kerasnya, yang tidak ditampilkan kesusahannya. Maka orang akan cenderung untuk mengejar kekayaan, belum kerja keras, belum sukses, belum bekerja dengan baik, apalagi belum taat pada Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tapi mengejar itunya saja. Itu filsafat kosong. Dan jangan sampai kita tertawa dengan hal-hal seperti itu. Hari ini banyak sekali kesempatan untuk meraih segala sesuatu yang dulu cuma kita impi-impikan, tetapi dengan cara yang kurang tepat. Hari ini banyak sekali. Berhati-hatilah dengan filsafat-filsafat kosong. Dalam melakukan segala hal, berdoa terlebih dahulu. Biar Tuhan yang memberi hikmat apa yang harus kita lakukan. Sudah ditegaskan oleh perintah Allah, Markus 7 ayat 8 tadi, jangan sampai kamu mengabaikan perintah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, ada contoh lagi. Ketika manusia itu tidak bisa memahami pewahyuan yang menceritakan misteri yang mereka tidak bisa bongkar, gitu ya. Ada misteri yang mereka tidak bisa bongkar. Harusnya kalau mereka tidak bisa ya sudah karena tidak tahu apa-apa. Tapi tidak. Manusia akan mulai memasukkan filosofi manusiawi dan tradisi-tradisi untuk meyakinkan orang lain. Oh ini menurutnya kayaknya begini, jadi harusnya begini ya kan. Oh ini begini ini dan begini. Contohnya seperti ini. Kalau saudara pernah dengar istilah jam matahari atau sundial. Nah di Indonesia apalagi zaman modern mungkin sudah jarang bisa ditemukan. Tapi kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi ke gunung, saudara bisa naik ke atas, di sana ditemukan ada gereja yang di mana Yesus dipermuliakan. Di sana di sebelah kiri jalan ada jam matahari. Dan jam matahari itu hanya bisa dilihat kalau ada matahari. Nah sudah tahu namanya jam matahari hanya bisa dilihat kalau ada matahari. Tapi ada orang-orang yang membawa lampu untuk menerangi jam matahari. Untuk mencari tahu sekarang itu jam berapa. Loh, lah namanya aja jam matahari saudara. Namanya aja jam matahari, kalau udah ada matahari ya tidak perfect, tidak baik. Bisa enggak kalau diterangi dengan lampu? Bisa, bisa saja. Tetapi fungsinya diciptakan bukan untuk diterangi dengan lampu. Nah oleh karena itu, Galatia 4 juga mengingatkan. Coba kita lihat Galatia 4 ayat 3. Dikatakan demikian, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Maksudnya apa? Nah saya ingin terjemahkan begini. Ketika kita belum berjumpa dengan Yesus atau ketika Yesus belum hadir ke dunia kita,
Memang kita masih takluk pada filosofi-filosofi dunia. Karena tidak punya guideline, karena tidak punya patokan firman, tidak punya pengajaran. Tetapi Yesus sudah datang ke dunia. Dan harusnya Yesus itu yang menjadi panutan kita. Yesus yang menjadi filosofi hidup kita. Firman ini yang harus menjadi filosofi kehidupan kita. Jangan sampai kita ini mempercayai segala sesuatu dan mengagung-agungkan segala sesuatu. Coba kita lihat ayat 9. Ayat 9. Nah, dikatakan jelas, sekarang kalau kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik lagi, kamu sudah dikenal Allah. Wah, ini suatu hal yang luar biasa ya. Bagaimana bisa kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Dikatakan firman Tuhan, roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ini Paulus berbicara keras pada jemaat di Galatia. Rupanya masalahnya bukan cuma jemaat di Kolose, tapi di Galatia juga memiliki masalah yang sama. Bahkan sampai hari ini di seluruh dunia juga banyak yang sama. Sehingga kalau zaman modern, kalau saudara pernah dengar namanya Scientology, itu yang disembah bukan Tuhannya tetapi ilmu pengetahuannya. Ada gerejanya, saya pernah lihat di Australia, bagus gerejanya. Tetapi yang disembah bukan Tuhan, yang disembah ilmu pengetahuan. Nah, hati-hati dengan penawaran-penawaran pengajaran filsafat kosong. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Gampang, seperti saya jelaskan beberapa saat yang lalu. Kalau role model kita bukan Yesus, who else? Siapa lagi? Hanya pandang Yesus, terima pengajaran dari Yesus. Baca firman Tuhan, terima pengajaran yang benar, terima pengajaran yang diberitakan oleh Yesus. Itu kita terima, kita punya Alkitab saudara. Loh, tapi kalau saya masih belum ngerti, jangan takut, ada hikmat Tuhan yang akan semakin memperlengkapi kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa kita semua ini sangat terbatas. Sepintar-pintarnya orang, tetap orang pintar itu punya batas. Dan kadang-kadang ketika seseorang itu terbatas dan sudah terpojok, maka yang keluar dari mulutnya hanyalah filosofi kosong. Oh, tetapi kalau kita berpegang pada firman, kita mencerna firman setiap hari, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah kebenaran firman Tuhan saja. Ayat yang terakhir, Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan kebetulan saudara, hari ini ketika rekaman ini kita berada di bulan Oktober, dan saya ingat bahwa ketika saya merenungkan tema mengenai ini juga sekitar tanggal 6 Oktober, tapi 5 tahun yang lalu, 2016. Dan kita sudah masuk bulan Oktober lagi. Dan firman Tuhan mengingatkan melalui ayat-ayat yang kita baca, hati-hati. Jangan sampai ada yang menawan kita dengan filsafat-filsafat palsu. Filsafat-filsafat kosong. Hari ini mungkin iblis sudah tidak bisa lagi mempermainkan iman kita pada Yesus. Tapi iblis bisa mempermainkan melalui peraihan kekayaan. Instan, cepat. Atau iblis melakukannya dengan hal-hal yang lain, yang lebih halus, yang tidak kita rasakan, yang tidak terasa bagi kita. Hati-hati. Semuanya harus back to Bible. Cross check kembali ke Alkitab. Jangan sampai ada yang melenceng dari Alkitab. Kalau ada yang melenceng dari Alkitab, saudara temukan. Nah, harus saudara perhatikan betul-betul. Kalau tidak sesuai, ya jangan kita terima sebagai sebuah pengetahuan. Sebab saudara tahu orang yang sok pintar, orang yang selalu berusaha menjawab semua pertanyaan yang ada, akan berakhir seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Pintar di sini, tetapi tidak pintar di sini. Dan ini terbatas. Jadi sepintar-pintarnya kita tetap perlu
hikmat yang Tuhan berikan. Kalau ini saja yang diisi tetapi ini tidak, sayang sekali. Anda akan bisa menjadi orang yang melenceng. Dan ini sudah terjadi hari-hari ini. Saya akan berakhir 1-2 menit lagi. Filsafat-filsafat kosong ini terjadi. Sehingga banyak sekali hari-hari ini kita lihat orang di luar negeri. Bahkan salah satunya keluarga saya yang ada di Amerika sempat bercerita bahwa tantangan gereja di Amerika mungkin berbeda dengan di Indonesia. Di Amerika itu yang paling sulit adalah berbicara dengan orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis. Mereka ateis karena apa? Kebanyakan karena mereka terlalu pintar. Mereka menyimpulkan firman dengan hikmat mereka. Mereka mengartikan firman dan akhirnya mereka tiba pada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Filsafat-filsafat kosong yang sudah merasuki. Hati-hati. Firman Tuhan itu untuk kehidupan kita. Bukan untuk makanan brain saja. Tetapi untuk kehidupan kita. Terima firman, dengar firman bukan diolah dengan ini saja. Tetapi diterima secara spirit. Biar Roh Kudus yang di dalam kita membantu mencernakan firman. Dan firman itu mungkin yang kita dengar tidak akan langsung bisa kita praktekkan hari ini. Tetapi firman yang diam di dalam kita menjadi gudang senjata atau arsenal. Yang sewaktu-waktu kita menghadapi tantangan akan keluar senjatanya tepat pada waktunya. Oleh karena itu jangan mau menjadi tawanan filosofi kosong. Tetapi menjadilah tawanan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa Tuhan memberkati saudara semua. Dan saya berdoa bahwa saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Dan tidak terbuai dengan filsafat-filsafat kosong. Pengajaran-pengajaran yang bias. Pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Kita hanya belajar firman. Kita hidup bukan cuma untuk makan roti saja. Tetapi kita hidup juga makan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami tidak menjadi tawanan filosofi-filosofi pengajaran-pengajaran yang kosong atau palsu. Seperti yang terjadi pada jemaat di Kolose. Seperti yang terjadi pada saat itu. Di mana mulai dibengkokkan kepada hal-hal yang tidak searah dengan firman. Tapi biar kami hanya mendengar, memegang kebenaran firman Tuhan saja. Berkat dari Tuhan pasti ada. Kami tidak perlu mencari jalan pintas. Kesehatan dari Tuhan pasti Tuhan sediakan. Kami tidak perlu cari orang pintar untuk menjadi jalan pintas. Kami percaya Tuhan kami masih berkuasa. Tuhan kami masih hebat sampai hari ini. Dan biar kebenaran firman itu nyata dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami tolak, kami patahkan setiap filosofi-filosofi kosong yang berusaha mengisi otak kami. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan saat ini kami terima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan mempersenjatai kami. Pedang roh firman Allah yang akan membawa kami melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kebenaran firman yang menjadi senjata kami. Yang akan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu. Kami akan mulai aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.